Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Para peserta bedah buku 99 tips rumah tangga bahagia yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kembali kita bisa sama-sama hadir untuk melanjutkan kajian kita dari bedah buku 99 tips rumah tangga bahagia. Langsung kita masuk ke materinya dan kita lihat slide yang sudah ada. Kita coba sama-sama untuk melihat dan mencermati apa yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang lalu sampai pada nomor ke 71. Ya, pada ke nomor 71 ini kita akan coba lihat sama-sama ke materinya. Di nomor 71 ini kalau dalam bukunya dengan judul Bahwa Batul Khair. Kalau di buku aslinya itu di halaman 80. Ya. Bahwa Batul Ujur. Ya. Bahwa itu artinya gerbang, ujur itu artinya pahala. Ya. Gerbang untuk mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah berkaitan dengan mendidik anak. Dan ini mendidik anak ini merupakan peluang bagi setiap kita untuk, ya bagi kita sebagai orang tua, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan pahala yang Allah sediakan untuk orang yang mendidik anak sangat besar. Berangkat dari firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Tahrim, ayat ke-6, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintah untuk mendidik. Demikian pula yang terdapat dalam surat Toha ayat 132 pada firman Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dengan penuh kesabaran yang tinggi ketika menjalani proses tersebut mendidik anak supaya mereka mau mengerjakan sholat. Nah, ini poin yang ke-71, di mana beliau ingin menegaskan kepada kita pentingnya orang tua mendidik anak-anaknya supaya kelak menjadi anak-anak yang menjadi penerus dalam kebaikan. Itu yang ke-71. Selanjutnya, dan tentu kalau bicara tentang pahala kebaikan yang ada sangat banyak dari mendidik anak, termasuk dalam sabda Nabi SAW, dalu alal khairi kafa'ili. Selanjutnya kita masuk pada yang ke-72. Yang ke-72 itu at-tafarrughu al-ijabi. Tafarrugh al-ijabi itu artinya tafarrugh itu fokus, konsentrasi, al-ijabi yang sifatnya positif. Maksudnya adalah masing-masing suami istri belajar secara sungguh-sungguh dan fokus untuk belajar dan menjalankan perannya, tugasnya, fungsinya. Inilah salah satu cara untuk merawat kebahagiaan rumah tangga. Karena dengan cara seperti itu, masing-masing menjalankan peran, tugas, dan fungsi, sehingga tidak ada yang diabaikan. Dan masing-masing berpikir bahwa apa yang menjadi tanggung jawabnya adalah bagaimana peran, tugas, dan fungsinya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah, kerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Mencari nafkah dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ada seorang suami juga punya kewajiban mendidik istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fungsi qawamahnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Demikian pula amanah-amanah yang lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya suami di rumah tangga. Demikian pula ketika bicara tentang istri, lalu sebagai ayah, ibu, orang tua terhadap anak. Nah, masing-masing berpikir bagaimana caranya peran, tugas, dan fungsinya itu dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ini tips yang ke-72 untuk menciptakan rumah tangga bahagia. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang ke-73. Nah, yang ke-73 ini beliau memberikan judul dengan ungkapan yang menunjukkan peran ya yang bisa dikerjakan bersama-sama, yaitu al-ijtima al-mubarak. Ijtima itu artinya berkumpul, al-mubarak yang diberkahi. Maksudnya apa?
Kita punya kesempatan dalam keluarga di rumah, kesempatan untuk berkumpul. Berkumpul dengan keluarga itu kapan? Ada banyak kesempatan untuk berkumpul. Kesempatan untuk berkumpul itu ada beragam. Di antaranya adalah ketika makan. Ya makan, makan bersama itu kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka waktu makan bersama keluarga itu perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Banyak yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, dan kesempatan makan itu dimanfaatkan. Baik kesempatan untuk menyapa, kesempatan untuk orang tua mendidik anak-anaknya, kesempatan untuk membangun kedekatan, dan banyak kebaikan yang bisa diwujudkan dari kebersamaan, termasuk ketika waktu makan bersama. Rasulullah SAW bersabda, istami'u ala to'amikum. Nah, jadi sebutkan dengan kata istima. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita ada namanya istima'nya. Istami'u ala to'amikum. Berkumpullah kalian saat makan. Wadhkur smallahi alaihi. Dan sebutlah nama Allah, yubarak lakum fihi. Maka kalian akan diberkahi. Ini kesempatan bagi semua anggota rumah tangga untuk bisa mewujudkan kebaikan dengan memanfaatkan makan bersama. Nah, di situ Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya berkumpul. Berkumpul, makan, adalah kemudian itulah kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Dan Nabi SAW juga dalam hadis yang lain menyampaikan sabdanya, ahabut ta'ami ilallahi maka surut alihil aidi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah makanan yang paling banyak tangannya. Artinya, makannya nggak sendirian. Kalau anggota keluarganya ada 5 orang, ayo semuanya makan. Kalau anggota keluarganya ada 7 orang, ayo semuanya 7 orang ini makan bersama-sama. Nah, ini uh, berkaitan dengan makan bersama-sama, dan banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Bahkan sebagian peneliti membuat riset tentang keluarga rumah tangga yang sudah terbiasa makan bersama, berbeda hasilnya dengan keluarga yang tidak punya kebiasaan makan bersama. Nah, ya, kita pindah ke yang berikutnya. Kalau di buku aslinya halaman 83, yaitu aslul qaror. Aslul qaror itu kalau diterjemahkan secara harfiahnya, asalnya bagi seorang wanita itu tinggal di rumah. Maksudnya ini bicara tentang keberadaan ibu di rumah. Nah, kenapa disebutkan asal? Karena memang itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah menegaskan dalam firman surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikun. Dan tinggallah kalian. Hendaklah, ya, maksudnya ini perintah kepada para ibu. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini sebagai cara untuk merawat kebahagiaan. Tinggal di rumah, kemudian mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan di rumah. Tentu pada waktunya ketika diperlukan keluar rumah, bisa keluar rumah. Apapun yang bisa dikerjakan di luar rumah yang memang menjadi kebutuhan. Perlu ke rumah sakit, keluar rumah. Perlu belajar ke sekolah, pasti keluar rumah. Demikian pula keperluan yang lain. Tetapi asalnya adalah ketika sudah selesai, kembali ke rumah. Dan dalam hadis yang terdapat dalam silsilah sahihah, Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata auratun. Sungguh wanita itu aurat, fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Jika keluar, maka setan akan membuatnya indah di mata laki-laki. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan wanita itu lebih dekat dengan wajah Rabbnya adalah ketika dia berada di dalam rumah. Nah, ini berkaitan dengan keberadaan kaum wanita di rumah. Maka asalnya adalah di rumah. Nah, itu makanya dinamakan aslul qarar. Bahwa kadang-kadang keluar ketika diperlukan keluar. Misalnya tadi, kadang keluar untuk berobat rumah sakit. Kadang keluar ketika perlu melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan dalam rumah. Kita belanja misalnya. Belanjanya keluar, ya keluar apa? Karena kebetulan yang jual sayuran di luar rumah. Dan kebetulan juga penjual sayurnya nggak jualan online, ya maka kita datang dan keluar rumah. Tetapi
asalnya adalah di rumah. Nah ini, ya, kata beliau, ini adalah salah satu cara untuk merawat kebahagiaan rumah tangga. Ini yang ke-74. Selanjutnya kita pindah ke yang ke-75. Kalau di buku aslinya di halaman 84, yaitu Himayatul Qal'ati. Himayatul Qal'ah, itu menjaga benteng. Maksudnya menjaga benteng ini temanya tentang apa? Tentang khalwat, tentang bercampurnya, berkumpulnya, bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Himayatul Qal'ah. Nah, maksudnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu bercampur yang memang tidak bisa dihindari. Tapi ada yang masih bisa dihindari. Apalagi kalau bercampurnya, berkumpulnya, berduaan, berkholwatnya. Apapun pembahasan orang sekarang, karena dulu orang mengatakan istilahnya pacaran, sekarang ada istilah-istilah yang sangat beragam, apapun istilahnya. Itu namanya kholwat yang Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, la yakhluwanna rajulun bimro'atin illa fa inna thalithahuma asyaiton. Jadi kalau ada seorang laki-laki berduaan bersama perempuan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Artinya syaitan akan berusaha untuk menjadikan gimana caranya pertemuan tersebut mendatangkan dosa. Karena itu memang kerjaannya syaitan. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, la yakhluwanna rajulu bimro'atin. Tidak boleh laki-laki berkholwat, berduaan dengan perempuan. Wala tusafiranna mro'atun illa wa ma'aha mahram. Dan jangan wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Nah ini untuk menegaskan bagaimana satu cara untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga adalah menjaga benteng ini. Menjaga benteng, dan tentu kalau wanita berkumpul dengan wanita itu tidak masalah, itu namanya bukan khalwat. Tapi ketika laki-laki berkumpul dengan perempuan dan berduaan, nah ini yang ya, dimaksudkan dalam pembahasan ini, atau yang semakna dengan pembahasan seperti ini, yang bentuk-bentuknya tentu sepanjang zaman bisa jadi muncul dengan berbagai macam model. Ini yang ke-75, bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Maka kholwat itu dihindari karena larangan dalam hadis tadi, dan dibahasakan oleh Syekh Musyabab dengan istilah himayatul khol'ah. Kita pindah ke yang berikutnya, yang ke-76 di halaman 85, yaitu taudi'ul malal. Taudi'ul malal itu artinya mengatasi kebosanan, mengatasi rasa bosan. Maksudnya, gimana caranya menyegarkan suasana rumah tangga? Karena tadi sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, ada namanya aslul qarar. Bagaimana seorang wanita berada di rumahnya, lalu gimana caranya supaya bisa menghilangkan rasa bosan? Dan bosan di rumah terus. Nah, maka perlu ada suasana untuk menyegarkan suasana rumah supaya tidak menghilangkan rasa bosan tersebut. Nah, kadang-kadang menghilangkan itu dengan cara yang dilakukan dengan kreativitas yang dimiliki oleh kaum ibu atau kaum wanita. Misalnya tata ruang yang ada di rumah, penataan beberapa perabotan rumah tangga, termasuk menambahkan beberapa interior, menambahkan beberapa pernik-pernik yang atau pernak-pernik yang ada di rumah. Ini bagian dari upaya untuk menyegarkan suasana. Selain juga tentu aktivitas yang ada. Ya, maka mengisi aktivitas dengan hal-hal yang bermanfaat dan beragam itu juga bisa menjadi bagian dari menghilangkan kebosanan. Jadi kadang-kadang di suasana rumah diubah posisinya, meja yang tadinya di depan kemudian dia dipindah ke pinggir, lalu pindah ke belakang, dan berbagai cara untuk menciptakan suasana rumah supaya tidak bosan. Tetapi prinsip dasarnya berangkat dari firman Allah Ta'ala tadi, waqarna fi buyutikunna, sehingga tuntunan syariat itu dilihat sebagai sebuah upaya
untuk mewujudkan kebahagiaan. Maka menghilangkan kebosanan itu soal kreativitas yang bisa diciptakan dengan uh, model yang dikembangkan oleh masing-masing keluarga. Ini yang ke-76. Selanjutnya kita pindah ke yang ke-77 di halaman 86, yaitu mulahul hayah. Mulah itu artinya garam, milh. Al-hayah itu al-hayat, ya, artinya kehidupan, garam kehidupan. Maksudnya apa? Garam kehidupan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan manajemen problematika rumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu sudah biasa ada persoalan, ada masalah. Jadi tidak ada ceritanya rumah tangga yang tidak ada masalah. Dan itu tidak mungkin. Rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada masalah. Makanya yang kita bahas bukan persoalan masalahnya, karena masalah itu pasti ada. Semua orang yang hidup itu pasti ada masalahnya. Tidak menikah pun ada masalah, menikah juga ada masalah. Punya anak ada masalah, tidak punya anak juga ada masalah. Semuanya ada masalah. Jadi persoalannya bukan masalahnya itu. Bagaimana kita memanage, mengelola problem tersebut. Problem rumah tangga ini kita kelola supaya ini tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Ini bisa diselesaikan dengan cara yang bijak dan berbagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan. Nah, terkait dengan hal ini, beliau kemudian menyampaikan bahwa kadang-kadang persoalan rumah tangga itu perlu dikenali apa masalahnya. Misalnya beliau sebutkan contohnya misalnya persoalan masak. Oh ternyata menu yang dibuat oleh istri kurang menarik, kurang enak. Nah, gimana solusinya? Nah itu masalah. Ya, disajikan dengan cara seperti apa? Ya, karena ada yang berhubungan, ada yang persoalannya yang berkaitan dengan masakan, persoalan berkaitan dengan kebiasaan berada di kamar, misalnya apakah ketika tidur lampunya dimatikan atau dinyalakan. Ada yang satu lebih suka dengan suhu yang dingin, ada yang satu lagi lebih suka suhu yang tidak terlalu dingin. Ada yang kalau pakai AC itu merasa nyaman, yang satu lagi pakai AC malah justru masuk angin. Nah, gimana kita menyelesaikan persoalan ini? Nah ini bagian dari manajemen problematika rumah tangga. Maka prinsipnya adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, yang diperlukan adalah memanage persoalan-persoalan tersebut. Dan jangan berharap tidak ada masalah, karena rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang tinggal masalahnya diselesaikan dan dihadapi. Ini yang ke-77. Selanjutnya kita pindah ke yang ke-78 di halaman 87, yaitu ilallah. Ya, kepada Allah, hanya kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa kalau kita berumah tangga, kemudian kita punya persoalan, kita mengeluhkan beratnya persoalan rumah tangga, kita mengeluhkan masalah-masalah rumah tangga yang tadi sudah disebutkan di poin yang ke-76. Terus kita mengaduinya kepada siapa? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan, dan itu menjadi prioritasnya adalah mengadukan kepada Allah SWT. Karena Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua persoalan rumah tangga. Hanya Allah yang sanggup menyelesaikannya. Nah, kemudian Allah juga yang sanggup membuat masalah itu jadi mudah. Tapi Allah juga yang sanggup membuat masalah itu jadi sulit sesulit-sulitnya. Maka kita mengeluh dan mengadu hanya kepada Allah SWT. Kita minta supaya Allah memberikan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi ini sangat beragam dan kita hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya. Nah, inilah sebabnya kenapa kita perlu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Qul innama ashku bathi wa huzni ilallah." Ini Allah ajarkan kepada Rasulnya, katakanlah sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Bahwa kita sedih, ya. Kita susah, ya. Nah, kemudian kita mengadu pada siapa? Mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Mujadil. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan
mengadukan masalahnya kepada Allah. Coba lihat, mengadukannya kepada Allah SWT. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita, apa nggak boleh kita konsultasi kepada misalnya konsultan keluarga atau konselor keluarga, boleh. Tetapi jangan lupa bahwa yang bisa menyelesaikan itu Allah SWT. Jadi ini bukan dua hal yang kontradiktif. Kita mengadukan dan minta kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar masalah rumah tangga kita ini. Sebagaimana yang Allah berikan dalam surah Al-Mujadilah tadi. Nah, maka uh, ini menjadi prinsip dalam mencapai kehidupan rumah tangga bahagia. Kita punya Allah SWT. Yang kalau sudah Allah SWT yang menyelesaikan, semua pasti beres. Apapun yang Allah berikan itu semua pasti yang terbaik. Apapun Allah yang berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang pasti punya hikmah, punya maslahat yang itu akan memberikan manfaat, bisa jadi kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat dan umum. Masalahnya kadang-kadang kita belum sabar, itu persoalan lain. Masalahnya kadang kita ingin masalahnya segera selesai, padahal belum tentu bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang ke-78. Ilallahnya. Selanjutnya kita pindah ke yang ke-79. Kalau di buku aslinya di halaman 88, tadakhulun mamnu'un. Tadakhul mamnu. Tadakhul itu artinya ikut campur atau intervensi, mamnu yang terlarang, yang dilarang. Maksudnya intervensi orang lain dalam masalah rumah tangga. Nah, kita perlu mendudukkan bahwa kadang-kadang ada orang yang memberikan saran, memberikan masukan. Nggak apa-apa. Yang namanya saran dan masukan itu bisa dari mana saja. Saran dan masukan itu bisa dari teman, dari kerabat, dari orang tua, dari mertua, dari siapapun. Tapi apakah mereka boleh mengintervensi, itu masalah lain. Beda antara saran dan masukan dengan intervensi. Ikut campur, lalu ikut campur, lalu mengurusi masalah rumah tangga. Nah, ini masalah yang berbeda. Jadi, maka kita membenarkan orang konsultasi, minta saran, minta masukan, ada kakak, ada adik, ada bapak, ada mertua, atau kita minta pandangan atau pendapat, itu dibenarkan. Tapi mereka tidak punya hak untuk intervensi, mengatur, lalu menetapkan. Karena yang namanya saran dan masukan ya terbuka untuk siapa saja. Kita boleh minta saran. Nah, maka kita perlu berhati-hati supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak sampai ada orang-orang yang mengintervensi rumah tangga, dan yang intervensi ini adalah pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk ikut campur dalam masalah tersebut. Ya. Ya, ini yang ke-79. Selanjutnya kita pindah ke yang ke-80 di halaman 89. Judulnya Ana lastu huwa. Saya bukan dia. Maksudnya dari ungkapan ini adalah persoalan terkait dengan membanding-bandingkan. Nah, hal yang perlu dihindari oleh masing-masing suami maupun istri terhadap pasangannya adalah membanding-bandingkan yang ungkapan membandingkannya ini bukan memotivasi, bukan menyemangati, bukan menyampaikan harapan supaya nanti ayo kita sama-sama mencapai target yang terbaik, tetapi malah justru cenderung untuk merendahkan. Kalau kita membandingkan, sebagaimana kita dapati pada kisah sahabiah yang sahabat dan sahabiah yang atau suami istri yang menceritakan bagaimana musibah yang menimpa rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sang suami mengatakan, "Kau ini tidak sebaik Aisyah radhiyallahu anha." Itu kan membandingkan. Sebagaimana suami juga mengatakan bahwa dirinya tidak sebaik. Nah, artinya ketika membandingkan dirinya dengan yang lain untuk dengan maksud supaya mendudukkan masalahnya, kemudian menempatkan pembahasan ini pada porsinya, maka kita mendapati ada membanding-bandingkan yang itu dibenarkan, ada membanding-bandingkan yang tidak proporsional atau tidak benar. Tetapi yang ditekankan oleh Dr. Musyabab ini adalah ketika membanding-bandingkan, akhirnya membuat orang merasa malu, merasa direndahkan. Karena apa? Karena belum seperti yang lain. Misalnya, ada seorang istri mengeluhkan tentang suaminya.
mengeluhkan apa? Oh, kami ini punya penghasilan belum seperti fulan yang kaya raya, yang ini itu, mobilnya saja begini, rumahnya begitu. Lalu kemudian membanding-bandingkan antara suaminya dengan orang lain yang kebetulan kaya raya. Di kesempatan yang lain membandingkan persoalannya bukan dengan hartanya, tetapi dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan ilmunya, dengan sekian banyak hal yang tentunya semua harus memahami bahwa hal yang namanya hal-hal seperti ini ya masing-masing dengan semua kelebihan dan kekurangan. Bahwa suami punya kelebihan, tapi juga di sisi lain punya kekurangan, sebagaimana istri juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, beda dengan kalau kita ayo sama-sama memotivasi, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Sebaik siapa? Baik uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bandingkan diri kita masih jauh. Ayo kita secara bertahap mengarah ke sana. Nah, itu bukan yang menjadi bahasan kita ini. Tapi yang jadi bahasan kita ini adalah terkait dengan sikap orang yang merendahkan pasangannya karena membandingkan dengan orang lain yang dianggap lebih baik, lebih kaya, lebih terhormat, lebih ganteng, lebih cantik, dan kelebihan-kelebihan yang sifatnya materi. Kalau kita memotivasi, tentu akan memotivasinya dengan pertimbangan agama. Yang sana punya sholat malam, yuk kita sama-sama, keluarga kita ini masih jauh, sholat malamnya dengan keluarga fulan. Nah, itu juga membandingkan, tetapi isinya adalah motivasi dan semangat. Ini yang ke-80. Kita pindah ke yang berikutnya, 81. Di bukunya halaman 90, yaitu As-somtu hikmatun. As-somtu hikmatun. Ya, as-somtu hikmatun. Somtu itu artinya diam, hikmah itu bijak. Maksudnya adalah diam itu adalah sikap yang bijak. Dan secara khusus beliau menyebutkan iltizam somti ba'da husulil muskilati baina zawjaini. Diam setelah konflik rumah tangga. Ya, diam setelah konflik rumah tangga ini adalah bagian yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk juga ketika ada konflik seperti itu, lalu berusaha untuk diam, tidak menceritakan persoalan rumah tangga tersebut kepada orang lain. Ini adalah sikap yang tepat. Jadi memilih apa? Memilih diam. Nggak usah diceritakan, nggak usah diungkapkan. Karena apa? Karena ada hal yang tidak pantas untuk diceritakan. Apalagi ketika tidak bersama pasangan. Lalu diceritakan, yang diceritakan adalah keburukannya. Maka nanti masuk dalam bab ghibah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang ghibah, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Atadruna mal ghibah. Atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, kemudian mereka menjawab, Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian qala, beliau bersabda, Dzikruka akhaka bima yakrahu. Anda menceritakan keburukan saudara Anda dengan apa yang dia tidak sukai. Jadi Anda menceritakan sesuatu yang dia tidak sukai. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Lalu orang ada yang bertanya kepada Rasul SAW. Kalau memang saya ceritakan itu benar, memang ada di situ. Gimana? Maka jawabnya, qala in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu. Jika yang kamu ceritakan itu benar, maka Anda telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan jika itu memang tidak benar, maka berarti Anda bohong. Pilihannya cuma dua. Kalau benar, ghibah. Kalau tidak benar, bohong. Dua-duanya sama-sama dosa. Maka ini termasuk yang perlu dijaga. Diam itu ada tempatnya. Makanya dinamakan as-somtu hikmah. Diam itu bijak. Ketika memang perlu diam. Ya. Ketika perlu diam, dan apalagi kata beliau secara khusus setelah terjadi konflik, ya, konflik rumah tangga. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat alur pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Musyabab ini, pada bahasan ini, tadi ada bahasan sebelumnya tentang problematika rumah tangga. Kemudian di sini ada bahasan as-somtu hikmah, diam setelah konflik rumah tangga. Sekarang kita melihat di poin yang ke-82. Ya, 82 ada bahasan yang diberi judul Abu Ghadul Halal. Ini di bukunya, di buku aslinya di halaman 91. Abu Ghadul Halal, kalau terjemah harfiahnya, halal yang paling dibenci. Maksudnya adalah pembahasan tentang talak, cerai. Ini adalah sesuatu yang kalau dalam hadis di Sunan Abi Daud disebutkan Abu Ghadul Halali ilallahi at-talaq.
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talak, ya, talak. Nah, eh, ketika ada konflik dan konflik itu ternyata tidak bisa terselesaikan dan ternyata berujung dengan talak, dengan perceraian, maka beliau memberikan penjelasan bahwa bisa jadi ini adalah salah satu solusi yang muncul ketika rumah tangga tidak bisa disatukan, tidak bisa dipertemukan ketika suami dan istri menjalin kehidupan rumah tangga dan tidak bisa dipertahankan. Tetapi situasi dan kondisi seperti ini bukan aktivitas yang lalu dibiarkan, ketika ada masalah dibiarkan begitu saja. Perlu diupayakan mencarikan solusi-solusi yang terbaik. Nah, kemudian prinsip dasarnya adalah tentu mempertahankan agar tidak terjadi yang namanya talak atau perceraian. Tetapi ketika harus menjaga supaya tidak berbuat, tidak berbicara, tidak bertindak hal-hal yang dapat memicu memicu pertengkaran sampai perceraian. Nah, tapi ternyata sampai dengan ya itu sampai tidak terkendali, maka harus dipahami ini adalah perbuatan yang sama sekali tercela atau tidak dikehendaki, tidak diinginkan. Sehingga selama masih bisa untuk tidak ditempuh pilihan ini, inilah yang terbaik. Nah, kemudian apalagi kalau itu sampai ada permintaan dari pihak istri. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah." Istri manapun yang meminta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya wangi surga. Nah, ini untuk membuktikan bahwa ini perbuatan yang tidak selayaknya ditempuh atau diambil. Tetapi tadi bisa jadi ini adalah pilihan yang terpaksa ditempuh. Ini yang ke-82. Selanjutnya kita pindah ke 83. Di buku aslinya ini di halaman 91. Al-Khutuwat Al-Zahabiyah. Khutuwat Zahabiyah itu maksudnya adalah langkah-langkah emas. Maksudnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi ketika ada kondisi istri yang tidak patuh, tidak taat, atau istri yang durhaka yang kita kenal dengan istilah nusyuz. Al-Quran memberikan tuntunan. Kalau ada kondisi seperti itu, maka ada upaya yang bisa ditempuh. Firman Allah SWT, "Wallahi takhafuna nusyuzahunna." Dan para wanita yang kalian khawatir nusuznya, durhakanya. Terus langkahnya apa? Disebutkan dalam ayatnya, fa'idhuhunna. Berikan mau'idhah, berikan nasihat, berikan teguran. Wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Jadi artinya tidak lagi tidur satu ranjang. Kemudian apa? Lanjutan berikutnya adalah wadribuhun, dan pukullah. Fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Tapi kalau seandainya setelah itu, misalnya setelah dinasihati, kemudian berubah dan menjadi baik, ya sudah. Maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi malah justru cari-cari masalah. Ini tidak dibenarkan karena asalnya adalah tidak boleh seorang suami membuat susah istrinya. Demikian pula sebaliknya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan, maka kirimlah atau utuslah hakaman min ahlihi dan hakam min ahliha. Jadi ada mediator, ada orang yang dianggap bisa jadi penengah dari pihak suami dengan dari pihak istri. Ya. Iyurida islaha, jika keduanya menghendaki islah, jika keduanya menghendaki perbaikan atau islah.
In yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya memang menghendaki islah, kebaikan, perbaikan, maka Allah insya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya supaya kembali akur. Innallaha kana aliman khabir. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita ada langkah-langkah yang bisa ditempuh, dan ini ada yang beliau istilahkan khutuwat dahabiyah, langkah-langkah emas ketika mendapati situasi yang tidak menggembirakan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa syariat ini mengatur dengan begitu detail sampai ketika suami mendapati istri yang tidak taat, diberikan panduan, diberikan tuntunan tahapan apa yang ditempuh untuk mewujudkan kelanggengnya kehidupan rumah tangganya. Ini yang ke-83. Selanjutnya kita pindah ke 84. Sini sebutkan al-hallul akhir. Nomor 84. Al-hallul akhir itu artinya solusi terakhir. Solusi terakhir yang dimaksud di sini adalah tolak atau khulu. Jadi tolak itu cerai dari suami kepada istri, kalau khulu permintaan cerai dari istri kepada suami. Biasa diistilahkan gugat cerai. Nah, ini adalah solusi terakhir yang sebenarnya tetap diupayakan yang sebelumnya. Tadi, khutuwat tadi. Langkah-langkah itu tetap ditempuh. Siapa tahu bisa diislah, diperbaiki hubungan, dan akhirnya bisa kembali bersama-sama. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya talak, namanya khulu, merupakan salah satu dari alternatif ketika kondisi rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Dan Allah SWT menyebutkan dalam beberapa firman-Nya, di antaranya surat At-Talaq ayat 1, dan demikian pula di surat Al-Baqarah ayat 231. Bahasan tentang talak juga kita dapati. Ini intinya adalah untuk memberikan panduan bahwa jika itu terpaksa ditempuh, maka itu ditempuh, tetapi bukan solusi terbaik. Bukan ini yang bukan solusi yang ideal. Tapi ini bisa jadi solusi terakhir dengan situasi yang memang saat ini ada, dan bisa jadi jalan tengah dari semua keinginan yang ada dari pihak suami maupun istri. Ini yang berkaitan dengan talak dan khulu, al-hallul akhir. Selanjutnya kita pindah ke nomor 85. Beliau memberi judul di halaman 94, Ma khaba man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang istikhara. Ya, maksudnya adalah dalam persoalan rumah tangga, jangan lupa ada hal-hal yang bisa dikonsultasikan, seperti yang ada pada pembahasan sebelumnya. Tapi juga jangan lupa ada istikharah. Ya, ada istikharah yang bisa ditempuh, dan istikharah ini kita minta kepada Allah SWT untuk diberikan kemantapan dengan pilihan yang kita ambil. Bisa jadi kita sudah punya kecenderungan, tetapi merasa belum mantap, maka kita minta kepada Allah diberikan kemantapan untuk mengambil pilihan tersebut. Ambil pilihan. Nah, ini makhaba manis istikhara. Nah, kemudian istikhara ini lalu tentu nanti masuk bahasannya tentang bagaimana kaifiyah atau cara istikhara. Bisa dengan misalnya sholat 2 rakaat, kemudian nanti berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana dengan kalau seandainya seorang wanita yang sedang datang bulan dan tidak bisa sholat? Ya, tetap bisa ditempuh istikharahnya. Berarti tidak sholat, karena memang tidak memungkinkan sholat. Kemudian tanda bahwa pilihan yang terbaik itu muncul dalam bentuk apa, tidak ada yang baku. Ada yang kadang-kadang tandanya muncul dalam bentuk mimpi, ada yang tandanya dalam bentuk kemantapan dalam hati, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan istikharah. Jadi, ketika sudah minta saran, minta masukan, jangan lupa tempuh istikharah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemantapan dengan pilihan yang kita ambil. Ya, selanjutnya kita pindah ke nomor 86. Di halaman 95, istikhdamul uqul, menggunakan ukul. Ukul itu artinya akal, banyak akal. Maksudnya apa? Menggunakan banyak pikiran. Yang dimaksud di sini adalah melengkapi yang bahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya yang sebelumnya adalah istikharah, kalau di sini namanya istisyarah. Istisyarah itu artinya minta saran, minta pendapat, musyawarah, minta masukan.
Ya, Allah SWT berfirman di surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah kalian dengan mereka dalam berbagai urusan. Kita bisa bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat cerdas, kepintarannya tak tertandingi, kemudian hafalannya sangat kuat, kehati-hatiannya juga luar biasa, tapi beliau sering istisyarah, sering ngajak sahabat musyawarah. Ini padahal kalau beliau nggak usah pakai musyawarah juga sudah cukup. Nah, beliau orang hebat. Ya. Kalau orang hebat seperti itu, seandainya nggak pakai istisyarah atau tanpa musyawarah pun sebenarnya sudah luar biasa. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, kalau beliau sekelas itu saja tetap musyawarah, apalagi seperti kita yang mohon maaf kadang pintar yang enggak, kemudian kematangan dan kedewasaan juga kurang, wawasan juga sempit, dan banyak keterbatasan, terus kurang musyawarah, ya lebih parah lagi. Makanya disarankan untuk musyawarah, minta masukan, minta pendapat ke orang-orang yang dianggap layak untuk dijadikan tempat untuk musyawarah. Atau bahasa lainnya adalah konsultasi, konsultasi rumah tangga. Makanya di sini disebutkan istikdamul uqul, banyak akal yang kita gunakan. Kalau kita sendiri, bisa jadi pendapat kita terbatas. Tapi begitu minta pendapat orang lain, ada masukan dan saran yang baik. Ini yang ke-86. Selanjutnya kita pindah ke yang 87. Himayatul Jawarih. Di halaman 90. Himayatul Jawarih itu maksudnya menjaga anggota tubuh. Maksudnya menjaga anggota tubuh dari maksiat. Nah, ini yang membedakan pembahasan keluarga muslim dengan keluarga yang tidak beragama Islam. Maksudnya apa? Kalau bagi keluarga muslim, maksiat itu punya pengaruh. Salah satu penyebab rumah tangga itu retak dan rumah tangga itu bermasalah adalah maksiat yang dilakukan. Maksiat yang dilakukan suami, maksiat yang dilakukan istri, maksiat yang dilakukan oleh ayah, ibu, anak, punya pengaruh. Makanya kita dapati bagaimana dulu para ulama salaf menceritakan kepada kita bahwa maksiat yang dikerjakan itu bisa berpengaruh kepada keluarganya, sampai berpengaruh kepada hewan tunggangannya. Maka sebisa mungkin jaga tubuh kita dari maksiat. Nggak bisa 100%, ya bisa dimaklumi, tapi upayakan sebisa mungkin meminimalisir potensi terjadinya maksiat. Jadi, kalaupun tidak bisa 100%, ya 90 sekian persen. Jadi ada upaya untuk menjaga diri dari berbagai macam maksiat. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka kita berhati-hati. Termasuk diantaranya adalah yang Allah firmankan, ghaddul basar. Ya, laki-laki supaya menundukkan pandangan kepada lawan jenis, demikian pula sebaliknya. Nah, ini yang terdapat dalam surat An-Nur. Ini poin ke-87. Selanjutnya kita pindah ke poin ke-88, yaitu miftahus sa'adah. Miftahus sa'adah yang dimaksud di sini, kunci kebahagiaan di sini adalah al-musara'atu ila ta'atillah. Bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bersegera dalam melakukan amal soleh. Bahasa yang sering kita populerkan adalah fastabiqul khairat. Ini berkaitan dengan beramal soleh. Kalau ada kesempatan beramal soleh, kerjakan amal soleh. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kerjakan perbuatan baik. Karena apa? Amal soleh yang kita kerjakan itu berpengaruh. Bukan hanya untuk diri kita, tapi punya pengaruh pada keluarga kita. Berpengaruh juga pada anak-anak kita. Maka mari kita jaga rumah tangga kita dengan beragam amal soleh. Apalagi kalau yang mengerjakan amal soleh itu semua anggota keluarga. Artinya bukan cuma bapak, ibu, tetapi anak-anak. Ayo sama-sama menghidupkan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Ya, amal soleh itu banyaknya luar biasa. Kalau bicara angka, nggak tahu angka yang pas itu berapa. Tapi kalau dikatakan ribuan, ya bisa ribuan. Peluang amal soleh yang kita bisa kerjakan. Apapun yang bisa dikerjakan, mari kita kerjakan untuk menjaga kehidupan rumah tangga kita. Selanjutnya di halaman 98, ini poin yang ke 89. An-najatu, an-najatu. Ya, selamatkanlah, selamatkanlah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mumarasatul ma'asi.
allati nahallahu anha laha ta'thirun salbiyun ala hayatil insan an-nafsiyah wal jismiyah. Yang namanya membiasakan atau melakukan secara berulang-ulang maksiat dan kemungkaran itu akan berpengaruh kepada pribadi, pada kejiwaannya, pada mentalnya, termasuk kepada fisiknya, pada tubuhnya. Dan ini juga berpengaruh kepada hubungannya dengan orang lain. Maka hindari kemaksiatan sebisa mungkin. Kalau kita ingin selamat. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kita adalah karena tingkah laku perbuatan kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, ya, di daratan dan lautan. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas. Apa yang dilakukan oleh umat manusia. Sehingga maksiat yang dikerjakan itu ternyata berpengaruh pada kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Maksiatnya istri, maksiatnya suami berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Nah, mari kita selamatkan keluarga kita dengan menjauhi maksiat. Selanjutnya pindah ke nomor 90, namanya atau judulnya Kashfus Sitr. Kashfu itu artinya menyingkap, sitr itu artinya tabir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada prinsipnya setiap muslim dan muslimah itu sebisa mungkin tidak menceritakan maksiat yang pernah dikerjakannya. Meskipun di masa lalu, dulu saya pernah nyolong begini, dulu saya pernah melakukan ini, saya pernah begini. Itu biarkan tertutup. Jangan justru diceritakan kepada orang lain. Yang Allah sudah tutup malah dibuka. Allah sudah tutup. Hal tersebut jangan yang dibuka. Dan maka Allah mengajarkan kepada kita supaya membiasakan menutup aib yang pernah dikerjakan di masa lalu. Kemaksiatan yang pernah dikerjakan di masa lalu jangan diumbar, ceritakan kepada orang lain. Nah, ini yang ke-90. Ya, kemudian yang ke-91 di sini sebutkan ya, marhaban bil malaikah. Marhaban bil malaikah ini kalau secara harfiah ya selamat datang malaikat, menyambut malaikat. Maksudnya apa? Kalau kita ingin malaikat rahmat datang ke rumah kita, menyambut kedatangan malaikat dengan cara apa? Menghilangkan kemungkaran dari rumah, kemaksiatan, dosa dari rumah kita hilangkan. Maka malaikat rahmat akan datang pada kita, akan mendoakan kita. Kalau malaikat rahmat yang datang, ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan bisa kita dapatkan. Tapi kalau rumah penuh dengan kemaksiatan, na'udzubillah, jangan-jangan malah justru banyak keburukan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya menjaga rumah kita dari berbagai macam kemungkaran, supaya nanti tidak sampai menjadi penyebab datangnya azab, juga menjadi penyebab malaikat rahmat tidak mendatangi rumah. Apa bentuknya? Ya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Kita hindari sebisa mungkin. Ini yang ke-91. Yang ke-92, beliau beli judulnya Silahul Asrar. Silah itu artinya senjata, al-asrar orang-orang yang jahat. Maksudnya ada senjata yang digunakan oleh orang-orang jahat terhadap orang beriman. Bahasan ini berhubungan dengan as-sihir, sihir. Nah, ini menjadi pengetahuan yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan rumah tangga, masalah sihir itu menjadi salah satu yang harus kita ketahui, kita pahami, terus kemudian juga termasuk yang perlu kita antisipasi dan kita waspadai. Karena ternyata sebagian masalah rumah tangga ada yang tidak lepas dari campur tangan makhluk lain. Masalah sihirnya dalam bentuk apa itu teknis. Dan kalau kita coba lihat dalam syariat ini, ternyata kenyataan itu kita bisa dapatkan dalam beberapa bentuknya. Di antaranya misalnya, saya pernah tanya kepada salah seorang ustadz yang sangat berpengalaman. Beliau pengalaman ruqyah itu bukan baru 10-20 tahun. Pengalaman ruqyahnya di atas 25 tahun. Dan sudah sangat berpengalaman melakukan aktivitas. Dapat dijuluki Ustadz Ruqyah karena memang pengalaman yang sangat panjang. Saya tanya, yang paling banyak datang ke tempat Ustadz, masalah apa yang sering Ustadz hadapi?
Ternyata beliau sampaikan yang paling banyaklah masalah rumah tangga. Ya, rupiah yang paling banyak beliau tangani adalah masalah rumah tangga. Lalu beliau ceritakan ada beberapa contoh dan kasus yang saya coba tanya pada ustadz yang kedua yang biasa merupiah, jawabannya sama. Saya tanya pada ustadz yang ketiga yang juga biasa merupiah, ternyata jawabannya sama. Meskipun saya tidak bisa mengklaim bahwa ini memang menjadi fenomena yang mayoritas, tapi paling tidak kasus-kasus tadi minimal untuk menunjukkan kepada kita bahwa itu ada. Itu paling minimal. Dan ternyata tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, sihir ini perlu diantisipasi dan diwaspadai. Nah, nanti bagaimana tentang teknisnya untuk menghadapi ada yang namanya ruqyah, kemudian ruqyah mandiri, itu pembahasan yang perlu kita tidak lanjuti terkait dengan pembahasan seperti ini. Ini yang ke-92, karena ini bisa merusak rumah tangga. Nah, dan ayat Quran yang terkait dengan hal tersebut kan jelas. Ayat Qurannya menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu adalah sesuatu yang yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Sihir itu bisa merusak, memisahkan antara suami dan istri. Merusak hubungan sampai bisa memisahkan suami dengan istri. Ini yang ke-92. Kita pindah ke 93 di halaman 102. Disebutkan di sini al-adawatul azaliyah. Al-adawah azaliyah maksudnya ada permusuhan abadi. Yang dimaksud dengan permusuhan abadi di sini adalah bahwa setan itu kita posisikan sebagai musuh abadi. Karena kerjanya apa? Memecah belah, mengadu domba. Dan kita dapati bagaimana setan itu ya, apa, salah satu yang dilakukan adalah menjadikan suami dengan istri bertengkar, menjadikan orang tua dengan anak bertengkar. Dan itu yang disukai oleh setan. Maka kita perlu memposisikan yang kita musuhi bukan ya, kalau suami memusuhi istri, istri memusuhi suami, bukan. Itu bukan musuh abadi. Bahwa kadang-kadang bertengkar lalu bermusuhan setelah itu akur lagi, itu menunjukkan bahwa permusuhannya tidak abadi. Yang namanya permusuhan abadi itu adalah dengan setan. Ini yang ke-93. Selanjutnya kita pindah ke 94 yang masih ada hubungan dengan setan. Kalau di dua poin sebelumnya tadi ada bahasan yang berhubungan dengan sihir. Nah, pada bahasan ini berhubungan dengan ain. Al-ainu hakun. Ain itu adalah sesuatu yang benar. Maksudnya, ain sebagai salah satu pemicu masalah rumah tangga. Pemicu masalah rumah tangga. Dan ini juga harus kita lihat sebagai salah satu persoalan yang menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Karena tema kita tentang tips rumah tangga bahagia. Ada rumah tangga yang tidak merasakan kebahagiaan karena apa? Ternyata karena penyebabnya adalah karena ain. Oleh karena itu, kita berupaya sebisa mungkin mengatasi ini. Karena memang ini bisa menjadi pemicu masalah rumah tangga. Dan saya sampaikan secara khusus seperti yang pernah kita sampaikan di pengantarnya bahwa Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi ini seorang yang punya keahlian kepakaran dalam bidang yang berkaitan dengan ruqyah ain. Beliau pernah meruqyah beberapa orang di tanah air di Indonesia termasuk beberapa tokoh. Ya, tentu saya tidak sebutkan namanya. Dan saya sempat mendampingi beliau meruqyah dan beliau sampaikan pada kami yang saat itu mendampingi, beliau sampaikan bahwa kalau yang nanti saya ruqyah ini ternyata karena sihir, antum yang meruqyah. Tapi kalau karena ain, insya Allah saya yang teruskan. Ini karena memang kepakaran beliau dan pengalaman beliau yang sangat panjang. Dan alhamdulillah ternyata ya tentu Allah SWT yang menyembuhkan. Kita dapati ketika beliau meruqyah salah seorang tokoh yang bukan cuma sebulan 2 bulan tidak bisa beraktivitas dan nggak bisa kemana-mana, tapi sampai lebih dari itu dan sudah berobatnya ke rumah sakit A, B, dan seterusnya. Sampai rumah sakit di luar negeri. Dan alhamdulillah setelah beliau ruqyah, saya mendampingi selama 2 hari, menyaksikan langsung bagaimana beliau meruqyah, mentakdirkan beliau ya orang ini sembuh, sang tokoh ini sembuh, dan kemudian beliau menyampaikan terima kasihnya karena ini tidak lepas dari kerja keras yang beliau lakukan. Tentu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pembahasan yang perlu juga diketahui, dipahami oleh setiap rumah tangga yang namanya ain. Nah, berikutnya yang ke
95 ya. Syifa'un linnas. Obat bagi manusia. Nah, maksudnya di sini adalah ruqyah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai rahmat bagi orang beriman. Dan kalau Al-Quran sebagai syifa, maka kita memposisikannya tidak sebagai syifa, sebagai obat. Baik tadi pengaruh sihir maupun sebagai pengaruh dari ain. Maka belajar ruqyah termasuk salah satu cara untuk menjaga atau mendapatkan rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, eh, perlu ada pengetahuan, minimal pengetahuan dasar yang berkaitan dengan ruqyah ini. Karena ruqyah ini punya pengaruh yang ya alhamdulillah kita bisa lihat. Tentu sekali lagi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyembuhkan, bisa menyembuhkan dengan sebab dan bisa menyembuhkan tanpa sebab. Tetapi Allah juga mengajarkan kepada kita lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, satunya adalah dengan ruqyah. Yang tadi kita sampaikan bahwa ada ayatnya yang dengan tegas menyatakan bagaimana pengaruh dari sihir itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Maka ruqyah menjadi satu solusi untuk mempertemukan kembali antara suami dengan istri. Ini yang ke-95. Tentu pembahasan ruqyah perlu ada pembahasan tersendiri, tidak mungkin kita bahas di sini dalam momentum yang sangat singkat ini. Baik, kita pindah ke berikutnya. Sekarang kalau di bukunya halaman 105, Irqul Ajir. Irqu itu artinya keringat, al-ajir maksudnya pembantu. Yang dimaksud di bahasan ini adalah bahwa ketika kita punya ya di rumah, punya orang-orang, atau kalau nggak di rumah sekitar kita ada orang-orang yang kita pekerjakan, kita bantu untuk membantu aktivitas rumah tangga kita, karena yang namanya pembantu menjadi fenomena umum di zaman kita sekarang. Jadi artinya sudah umum ada orang punya pembantu di rumah, baik pembantu itu pembantu yang uh, pulang pergi, artinya datang pagi pulang sore, atau pembantu itu yang sifatnya apa, bersama keluarga tersebut sediakan kamar atau rumah tersendiri dan seterusnya. Apapun pekerjaan pembantu tersebut. Ada yang pembantu untuk urusan masak, untuk bersih-bersih, untuk nyuci, untuk kemudian menjadi supir dan seterusnya. Apapun itu. Nah, di sini diingatkan bahwa jangan sampai kita mengabaikan haknya. Haknya membantu yaitu apa? Kalau memang sudah haknya menerima upah, ya jangan sampai dengan sengaja memperlambat untuk mendapatkan upahnya. Apapun profesi pembantu tersebut. Inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sesungguhnya pembantu kalian juga adalah saudara kalian. Saudara kalian yang Allah telah menjadikan bahwa mereka itu berada di dalam kekuasaan kalian. Maksudnya apa? Mereka pembantu kalian. Itu dalam kendali kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Siapa yang saudaranya itu, membantunya itu di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberi makan sebagaimana dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan hendaklah dia memberikan pakaian sebagaimana dia berpakaian. Wala tukallifu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan sampai kalian membebani mereka yang mereka nggak sanggup mengerjakan. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Jika kalian memberikan pekerjaan yang memang berat melampaui batas kemampuannya, maka bantu mereka. Jadi jangan sampai mentang-mentang ada pembantu lalu mempekerjakan seenaknya. Karena pembantu bukan budak. Itu catatan pentingnya. Kemudian berkaitan dengan Irqul Ajir ini, ada hadis di Sahih Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, A'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa araku. Nah ini dari sini kalimat judulnya. Berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ini maksudnya apa? Tentu maksudnya maknanya tidak selalu makna secara harfiah, karena bisa jadi kerjanya di ruang ber-AC. Saya punya staff misalnya, tapi staffnya bekerja di ruangan ber-AC, sama sekali nggak berkeringat, ya, bahkan kedinginan. Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya adalah ketika saatnya sudah waktunya menerima upah, maka
diberi upah. Karena memang itu haknya. Ya, itu adalah haknya. Nah, ini yang ke-96. Selanjutnya kita pindah ke yang 97. Bahasan berikutnya adalah al-i'lamu al-hadis. Al-i'lamu al-hadis itu maksudnya adalah media masa kini, media sekarang, media zaman sekarang itu maksudnya bagaimana kita memposisikan dan mendudukkan media. Kalau punya sisi positif pasti, dan itulah yang kita maksimalkan. Kita optimalkan sisi positifnya supaya memberi manfaat bagi keluarga. Misalnya, ayo keluarga kita ngaji bareng yuk. Ayo keluarga kita belajar bareng. Atau keluarga kita lihat situasi di kota Mekah, di kota Madinah lewat TV yang disiarkan oleh pemerintah Saudi. Kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita lihat sholat di Masjidil Haram, kita mendengar suara imam-imam Masjidil Haram, dan seterusnya. Ada banyak yang kita bisa dapatkan manfaatnya. Ada kajian ustadz, kita bisa menyerap materi-materinya. Ini bagian dari cara untuk kita mendapatkan manfaat dari media di zaman sekarang. Termasuk kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini. Ini bagian dari nomor 97 ini. Kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita belajar di tempat dulu. Bahkan mungkin ada yang belajar sambil berada di atas kasur. Nah, kita manfaatkan untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi juga harus kita lihat dampak media bagi rumah tangga. Ada sebagian rumah tangga yang rusak karena media yang masuk ke dalam kehidupan keluarganya, termasuk juga kepada anak-anak. Nah, ini yang berkaitan al-i'lam al-hadis. Dan kemudian yang berikutnya, yang ke-98, miftahus surur. Miftahus surur artinya pintu beragam kejahatan. Beliau maksudkan di bahasan ini adalah berkaitan dengan tadkhid, yaitu rokok. Baik rokok, ya rokok yang konvensional, tradisional, ataupun rokok elektrik. Beliau ingin menunjukkan bagaimana dampak dari rokok dalam kehidupan kita. Tentu pembahasan tentang rokok ini seperti beliau sampaikan bisa kita pelajari, kita kaji dengan penjelasan para ahli, para pakar, pakar kesehatan, kemudian lembaga-lembaga riset dunia yang menunjukkan dampak dari merokok, angka-angka yang dikeluarkan, data-data dari akibat merokok yang menyebabkan penyakit ini dan itu. Nah, intinya adalah bagaimana agar ini tidak masuk ke dalam rumah kita, kemudian merusak kehidupan rumah tangga. Nah, ini yang ya, 98. Yang terakhir ke-99 adalah wahatul ma'rifah. Ini yang ke-99. Wahatul ma'rifah itu portal pengetahuan, portal wawasan. Maksudnya apa? Suami istri juga harus dan membiasakan punya media untuk belajar. Dan alhamdulillah portal belajar ini sekarang terbuka luasnya luar biasa. Ada yang belajar lewat Facebook, ada yang belajar lewat WA, ada yang belajar lewat Zoom, ada yang belajar lewat YouTube, lewat apa saja. Ayo kita manfaatkan. Bahkan saya mendapatkan penjelasan dari salah seorang profesor, guru besar di ITB, beliau mengatakan, ini pencipta alat-alat seperti ini atau aplikasi seperti ini pun asalnya mereka nggak membayangkan bahwa itu bisa digunakan untuk kepentingan seperti itu. Sekarang WA itu kita buat profilnya apa? Profilnya nasihat. Yang pembuatnya sendiri nggak membayangkan akan digunakan untuk kepentingan hal seperti itu. Nah, ini 99 tips rumah tangga bahagia. Tis'un wa tis'un fikratan li hayati zawjiyatin sa'idah. Karya Dr. Musyabah bin Fahad Al-Asimi. Di bagian paling akhir, pada slide berikutnya, ada namanya khatimah penutup. Jadi beliau tutup pembahasannya dengan intinya menjelaskan bagaimana ulasan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya dan termasuk rujukan yang beliau gunakan. Dari semua itu, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak semua poin-poin ini ada dalam rumah tangga kita. Hal itu masalah. Tetapi paling tidak kita perlu punya wawasan supaya nanti kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada di rumah tangga kita, termasuk kita bisa membantu persoalan rumah tangga orang lain yang mungkin bisa jadi poin-poin yang disampaikan ini menjadi salah satu pemantik bagi kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Nah, demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sekaligus juga penutup majelis kita, sebedah buku
99 tips rumah tangga bahagia atau tis'un wa tis'una fikratan li hayatin zaujiyatin sa'idah, karya Dr. Musyabbab bin Fahd Al-Asimi. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua, dan tentu bagi yang ingin membaca lebih lengkap bisa lewat bukunya, tetapi yang kita sajikan hanya sekedar menyadarkan poin-poinnya, dan sengaja kami tampilkan dengan format kita tampilkan judul asli berbahasa Arabnya, lalu terjemahnya, kemudian isinya maksudnya apa, supaya nanti kita bisa paling tidak memahami kenapa kok muncul istilah seperti itu, kenapa kok diberi judul dengan judul Irqul Ajir. Oh, ternyata karena diambil dari hadis, padahal itu bahasanya tentang pembantu. Ya, bahasanya tentang pembantu. Nah, itu dan seperti juga pertemuan sebelumnya, tentu nanti rekaman ini juga dibagikan di grup WA seperti sampai 5 pertemuan sebelumnya. Sampai dengan pertemuan kelima semuanya sudah di share rekamannya, dan tinggal pertemuan terakhir yang ke-6 ini sebagai penutup dari pembahasan 99 tips rumah tangga bahagia. Kita menyampaikan jazakumullah khairan pada semua peserta yang turut berkontribusi, turut aktif dalam kegiatan kita ini. Kita berharap mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Sekaligus juga insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan juga tetap membuka kelas-kelas yang lain. Tujuannya adalah untuk kita belajar dari buku-buku yang ditulis oleh para guru-guru kita, para ulama, dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tema-tema yang berhubungan dengan ketahanan keluarga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi persoalan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Demikian yang bisa kami sampaikan.